ma jyotirgamaya mrityorma mrutangamaya. Ya Tuhan, bimbinglah kami dari yang tidak benar menuju kebenaran, dari kegelapan menuju terang, dari kematian menuju keabadian. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Anobhadrah Kertawayantu Wiswata. Semoga segala hal baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Dharma Wacana serta hadirin sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Di hari yang berbahagia ini, izinkan saya, I Gusti Ayu Sisya Parisara dari SMAS Kristen Harapan untuk menyampaikan pesan Dharma melalui Dharma Wacana yang mengangkat tema karma dan bakti dengan judul Bekerja untuk Dunia namun hati tetap pada Tuhan. Seperti embun yang menyejukkan dedaunan di pagi hari, demikian pula kiranya tutur yang akan saya sampaikan ini menjadi siraman rohani bagi hati yang haus akan Dharma. Umat sedharma yang berbahagia, ajaran pertama yang tak terpisahkan dari hidup kita adalah karma marga, yaitu jalan melalui perbuatan atau kerja. Dalam kitab suci Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 5, Sri Krishna menegaskan bahwa setiap makhluk tidak dapat lepas dari perbuatan walau hanya sesaat. Artinya, setiap makhluk hidup pasti melakukan perbuatan atau karma, baik sadar ataupun tidak sadar. Bahkan ketika seseorang tampak diam, sesungguhnya tubuh mereka, pikiran, dan nafasnya tetap bekerja. Karena itu, tidak satu pun makhluk yang benar-benar bebas dari tindakan. Di zaman ini, segala sesuatu yang kita lakukan maupun yang kita persembahkan seringkali dinilai dari besar kecilnya yang kita suguhkan. Upakara yang megah, prosesinya yang panjang, bahkan memberi pertolongan pun selalu dijadikan ajang perlombaan. Seakan-akan semua mata harus memandang bahwa kita telah berbuat yang terbaik. Sejatinya, karma marga bukan hanya tentang bekerja, tetapi tentang bekerja tanpa terikat pada hasil. Inilah karma marga. Lakukanlah tugas dan kewajiban kita sebaik-baiknya. Jadikan pekerjaan sebagai persembahan dan serahkan hasilnya pada Tuhan. Dengan demikian, kita akan terbebas dari keterikatan dan kekecewaan. Memang mudah lidah mengucap kebajikan, namun hatilah yang tertatih saat melakukannya. Lantas, bagaimana caranya bekerja tanpa kecewa, berbuat tanpa mengharap balasan? Kita sering berkata, "Aku bekerja tanpa pamrih." Namun, benarkah hati kita ikhlas melakukannya? Renungkanlah dengan hati yang hening. Umat sedharma yang berbahagia, kekecewaan lahir karena kita menggantungkan kebahagiaan pada hasil, bukan karena niat dan prosesnya. Semakin besar keterikatan pada hasil, semakin besar pula luka saat harapan tak sesuai kenyataan. Kita tetap boleh memiliki harapan, namun tidak boleh terikat pada hasil itu sendiri. Jika hasilnya baik, kita bersyukur.
Jika hasilnya kurang baik, kita tetap tenang dan yakinlah bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Seperti halnya Arjuna yang dilanda kebingungan di medan perang Kurusetra. Namun, melalui wejangan Krishna dalam Bhagavad Gita, Arjuna belajar bahwa pertempuran hidup harus dihadapi sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Setelah memahami hal itu, Arjuna berkata, "Aku akan melaksanakan perintahmu, wahai Krishna." Umat sedharma yang berbahagia, jika karma marga adalah tentang perbuatan, maka bhakti marga adalah tentang perasaan, cinta kasih, dan pengabdian kepada Tuhan. Bhakti marga adalah jalan spiritual yang paling mudah dan universal. Bhakti marga adalah pengabdian atau cinta tulus. Seorang bhakta atau umat yang menempuh jalan bakti akan menjadikan Tuhan sebagai objek satu-satunya cinta dan juga perlindungan. Sebagaimana tetesan air yang selalu kembali pada lautan lepas, demikianlah hubungan antara jiwa dengan Sang Pencipta. Jiwa manusia yang penuh cinta dan pengabdian akan selalu mencari jalan untuk kembali bersatu dengan Tuhan, karena di sanalah kedamaian sejati berada. Sejatinya, bhakti marga bukan tentang kemewahan dalam upacara, melainkan tentang ketulusan hati kita. Seperti yang tertuang dalam kitab suci Bhagavad Gita Adhyaya 9 sloka 26, Tuhan menerima persembahan yang tulus, walau hanya berupa sehelai daun, sekuntum bunga, setetes air, atau sebutir buah. Dengan demikian, bhakti marga bukan tentang kemewahan dalam upacara, melainkan kemurnian rasa dalam berbakti. Seperti Bhisma yang tidak dikenal karena melakukan bakti dengan ritual yang megah, namun seluruh hidupnya adalah wujud bakti itu sendiri. Ia mengorbankan haknya menjadi seorang raja demi ayahnya, menanggung sumpah tanpa menikah, dan berjuang demi tegaknya dharma. Bakti bukan tentang melantunkan puja dan doa, tapi meluruhkan ego dan keserakahan hati kita. Bhisma menunjukkan bahwa pengabdian yang lahir dari dharma adalah bentuk tertinggi dari bakti. Umat sedharma yang berbahagia, kedua jalan ini, karma dan bakti, bukanlah jalan yang dapat dipisahkan. Mereka harus berjalan beriringan dalam hidup kita. Bakti menjadi motivasi bagi karma. Kita bekerja dan berbuat baik sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karma menjadi pembuktian bagi bakti. Cinta kita kepada Tuhan tidak hanya di bibir, tapi dibuktikan melalui pengorbanan, pelayanan, dan kerja tanpa pamrih. Ketika kita mampu menyatukan keduanya, bekerja dengan semangat bakti dan berbakti melalui kerja tulus, maka kita telah menemukan kunci keharmonisan hidup, yaitu bekerja untuk dunia, namun hati tetap pada Tuhan. Umat sedharma yang berbahagia, semoga dharma yang telah kita renungkan ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua terbebas dari penderitaan. Demikianlah pesan dharma yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati umat sedharma. Saya akhiri dengan menghanturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.